kenapa dia di sini? Saat datang mengunjungi Duke, Camilla menyadari sudah ada seseorang yang datang lebih dulu dan sedang bersama Duke. Kamu sudah datang? Itu Raffi. Kamu ngapain berdiri aja? Sini, duduk bareng. Menjijikkan. Camilla mendecakkan lidahnya saat melihat senyum Raffi yang tampak ramah mengajaknya duduk bersama. Padahal biasanya sikapnya jauh berbeda kalau mereka sedang berdua. Ekspresi Raffi saat menyesap tehnya terlihat jauh lebih cerah dari biasanya. Apa ada hal baik yang terjadi? Sekarang setelah dipikir-pikir, ini memang mencurigakan. Dia bukan tipe orang yang mau duduk-duduk minum teh bersama Duke Sorpel seperti ini. Ayah, seperti yang diduga, Raffi meletakkan cangkir tehnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Wajahnya tampak menahan senyuman. Kali ini aku dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitianku. Oh, jadi hari ini ya? Camilla langsung mengerti situasinya. Ini hal yang selalu terjadi di dunia ini. Menara penyihir biasanya memilih beberapa penyihir dengan pencapaian terbaik setiap tahunnya untuk memberikan presentasi dalam pertemuan para penyihir. Ini adalah kehormatan besar bagi para penyihir. Pantas aja si rubah kecil ini nggak bisa nutupin rasa bangganya di depan Duke. Tapi ya sudahlah. Camilla kembali mendecakkan lidahnya dalam hati. Paling juga bentar lagi. Dia melirik ke arah pintu. Dan seolah memang sudah ditunggu, seseorang membuka pintu dengan tergesa-gesa tanpa mengetuk lebih dulu. Yang datang adalah Jector, tangan kanan Duke. Yang mulia Duke. Wajahnya bersinar seolah tidak bisa menahan senyum lebar. Ada apa? Kemenangan besar, kemenangan besar. Apanya? Berita dari Tuan Lutfield, dia akhirnya menemukan markas pemberontak dan berhasil menghancurkannya. Dengan strategi yang dia rancang sendiri. Benarkah? Duke Sorpel langsung berdiri dari kursinya dan tersenyum lebar. Perang melawan para pemberontak yang selama ini jadi beban pikirannya, akhirnya selesai. Benar, laporannya bahkan langsung dikirim ke keluarga kekaisaran. Yang mulia kaisar juga sangat senang dan mengirim surat pribadi kepada Tuan Lutfield. Ini baru jenderal kita. Duke Sorpel dan Jector saling menatap dan tertawa lepas bersama. Sudah kuduga. Camilla kembali mendecakkan lidah dalam hati, lalu melirik ke arah Raffi. Berbeda dengan sebelumnya, suasana di sekelilingnya terasa suram. Meski berusaha terlihat tenang, ujung jarinya bergetar halus. Lagi-lagi berharap terlalu tinggi ya. Memang selalu seperti ini. Dia orangnya memang sial banget. Lutfield, putra sulung Duke, gak pernah bermaksud menyaingi Raffi. Tapi entah kenapa Raffi selalu saja kalah pamor. Dan lebih sialnya lagi, presentasi Raffi di Menara Penyihir dan pesta kemenangan Lutfield sayangnya selalu jatuh di hari yang sama. Dan sudah bisa ditebak, seluruh keluarga Duke pasti akan lebih fokus pada kemenangan daripada presentasi. Aku pamit dulu ya. Hah? Kenapa? Duduk saja dulu. Tidak, ada hal yang harus kulakukan ayah. Baiklah. Duke Sorpel melepas kepergian Raffi sambil tetap tersenyum. Aku juga pamit ayah. Camilla pun ikut meninggalkan kantor Duke. Sementara itu, Duke dan Jector masih tertawa puas. Begitu pintu tertutup, wajah Raffi langsung berubah muram. Dia menggigit bibirnya pelan. Padahal dia pikir kali ini akan dapat pengakuan dari ayahnya. Semua usahaku sia-sia. Berbulan-bulan ia habiskan untuk meneliti sihir. Mungkin lebih baik dia belajar sihir tempur saja dan langsung ke medan perang. Menyedihkan. Kakak, kamu hebat juga ya. Di saat suasana hatinya semakin terpuruk, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Sampai bisa presentasi segala. Camilla yang tiba-tiba sudah berdiri di dekat Raffi, menatapnya dengan mata berbinar. Kamu ngeledek ya? Aku serius. Itu kan cuma bisa dilakukan penyihir yang benar-benar kerja keras dan hasilnya bagus. Memangnya kamu tahu apa? Kerja bagus, Kak. Setelah menepuk bahu Raffi pelan, Camilla pun berjalan pergi dan meninggalkannya terdiam. Apa sih yang terjadi sama dia akhir-akhir ini? Nona,
Gaun ini benar-benar cocok sekali untuk Anda. Wah, seumur hidup saya baru pertama kali lihat gaun yang terlihat sebagus ini saat dikenakan oleh Anda. Desainer gaun yang diundang ke rumah Duke, serta para pelayan wanita yang membantu, sibuk memuji Camilla. Camilla hanya mendengarkan pujian mereka sambil memandangi bayangannya sendiri di cermin. Gaun berwarna merah jingga seperti matahari terbenam itu tampak sangat kontras dengan kulit Camilla yang putih pucat, membuat pesonanya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Nona Camilla pasti akan jadi yang paling cantik di pesta nanti. Keluarga Duke sedang sibuk mempersiapkan pesta yang mendadak. Ini karena putra sulung Duke Lutfield akan segera pulang setelah menang besar melawan para pemberontak. Pesta lagi. Bukankah orang yang baru kembali dari medan perang seharusnya diberi waktu untuk istirahat? Camilla hanya bisa menggelengkan kepala melihat semua orang sibuk mempersiapkan pesta untuk hari kepulangan Lutfield. Ya, mungkin ini bagian dari permainan politik. Di hari yang sama, akan diadakan juga sebuah festival di wilayah kekuasaan mereka. Sepertinya keluarga Duke, terutama Lutfield, akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keberhasilan mereka di depan publik. Selain itu, Camilla juga mendengar kalau pesta dan festival seperti ini diperlukan untuk meredakan duka dan kesedihan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya di medan perang. Perhiasannya juga sangat cantik. Perhiasan yang disiapkan untuk melengkapi gaun itu semuanya terlihat unik dan menawan. Nanti saya akan merias Anda secantik mungkin. Camilla tersenyum kecil pada Donna pelayannya yang mengepalkan tangan dengan semangat. Memang akan menyenangkan kalau bisa sedikit lebih menonjol di hari itu. Yang penting jangan bikin masalah. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari arah pintu. Saat menoleh, terlihat Raffi berdiri di sana dengan wajah tidak senang. Ngapain kamu kesini kalau cuma buat ngeledek? Kamu itu kan punya sejarah buruk. Waktu pesta sebelumnya aku tahu. Apanya? Aku ngaku kok. Dulu aku memang suka jambak-jambak rambut orang. Raffi mengernyit melihat Camilla yang malah menggerakkan tangannya seolah sedang menarik rambut orang. Dia memang berubah. Dulu kalau mendengar sindiran seperti itu, dia pasti sudah marah besar atau langsung bersedih. Tapi sekarang dia malah tertawa. Ngomong-ngomong, kamu udah jahit baju baru? Baju apa? Ekspresi Raffi langsung berubah tegang. Apa dia sedang menanyakan soal baju yang harus dipakai untuk pesta kemenangan itu? Apa dia lupa apa yang terjadi padaku hari itu? Baju buat presentasi kamu. Nggak perlu. Raffi langsung memalingkan wajah dengan cepat, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Dia benar-benar nggak habis pikir. Kenapa tadi dia bisa mengira Camilla sudah lupa soal presentasinya? Kenapa dia sempat mikir Camilla nggak peduli padanya? Tapi ya sudahlah, mau dia ingat atau enggak, emangnya kenapa? Orang-orang pasti akan membandingkanmu. Biar aja, baju itu nggak sepenting itu. Ya sudah, aku cuma ngingetin aja. Harusnya kamu yang mikirin gimana caranya nggak bikin malu di pesta nanti. Iya. Raffi hanya diam sambil memainkan ujung bajunya. Raffi menarik napas pelan dan pergi meninggalkan kamar. Dia sendiri nggak tahu kenapa tadi datang ke sini. Sementara itu, Camilla kembali memandangi gaun-gaun dan perhiasan lainnya. Hari presentasi pun tiba. Sejak pagi-pagi sekali, Raffi sudah bergegas meninggalkan rumah menuju ke menara penyihir. Menyelesaikan semua persiapannya di laboratoriumnya sendiri, lalu masuk ke ruang presentasi. Begitu Raffi melangkah masuk, seseorang langsung mendekatinya. Orang itu adalah Gail, yang juga akan melakukan presentasi hari ini. Wajahnya tersenyum ramah saat menghampiri. Padahal biasanya dia selalu menatap Raffi dengan sinis. Raffi jadi heran, kenapa dia tiba-tiba bersikap akrab seperti ini? Kamu sudah siap? Ya, kurang lebih. Ya, kamu pasti siap lah. Orang kayak kamu kan pasti rajin. Apa maksudmu? Raffi menatap tajam, tapi senyum di wajah Gail justru makin lebar. Orang tuaku duduk di sana. Dengan gaya so akrab, Gail meletakkan tangannya di pundak Raffi,
lalu menunjuk ke arah tempat duduk penonton. Itu adikku. Kalau dilihat sepintas, mereka memang tampak seperti keluarga yang harmonis. Di antara mereka, adik perempuannya tampak cukup cantik hingga menarik perhatian beberapa pria di sekeliling. Siapa yang datang dari keluargamu hari ini? Semuanya ikut. Tapi kayaknya belum ada yang kelihatan ya. Barulah saat melihat senyum bangga di wajah Gail yang memandang sekeliling, Raffi menyadari maksud sebenarnya. Pasti nggak ada yang datang ya? Kalau kamu punya keluarga beneran, mereka pasti hadir di acara sepenting ini. Jelas sekali, Gail sudah tahu semuanya. Dia sengaja melakukan ini karena tahu betul apa yang terjadi hari ini. Apa? Masa beneran gak ada yang datang? Tingkah Gail yang pura-pura kaget seolah nggak tahu apa-apa, malah bikin Raffi malas untuk marah. Anak ini memang benar-benar menyebalkan. Itu bukan urusanmu. Kenapa enggak? Aku ini prihatin banget sama temanku yang bahkan gak bisa ngundang keluarganya sendiri buat datang ke acara sepenting ini. Nada suara Gail tiba-tiba berubah jadi lebih rendah dan sinis. Anak kandungnya udah balik kan? Jadi kayaknya si anak palsu udah gak dianggap lagi. Setelah mengatakan itu, Gail kembali tersenyum. Seolah sedang menikmati situasi, dia tertawa sampai gusinya terlihat. Tapi tawa itu tidak bertahan lama. Apa yang kamu lakukan? Itu karena Raffi tiba-tiba menarik Gail mendekat. Dengan ekspresi kaget, Gail mendapati dirinya dipeluk oleh Raffi. Dalam posisi itu, Raffi membisikkan sesuatu di telinganya. Itu aja, satu-satunya yang bisa kamu banggakan cuma keluargamu. Kurang ajar, lepaskan aku. Ya, keluarga seperti itu memang bisa berguna di saat-saat seperti ini. Apa maksudmu? Aku dengar rumor-rumor soal uang. Katanya guru sangat membantu pas kamu nyusun tesis. Raffi memeluk Gail yang mulai terlihat gugup itu lebih erat lagi. Pastikan kamu terus jaga baik-baik keluargamu. Soalnya kamu cuma anak tolol yang gak punya apa-apa selain itu buat dibanggakan. Setelah mengatakan itu, Raffi pun melepaskan pelukannya. Ia menepuk pelan bahu Gail yang kini mukanya merah padam karena marah, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Maksudnya sih begitu, kalau saja suasana aneh itu tidak tiba-tiba muncul. Ruang presentasi yang tadinya ramai dengan orang-orang yang saling menyapa, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Saat Raffi menoleh, dia mendapati semua orang menatap ke arah yang sama. Ia pun ikut mengarahkan pandangannya ke sana. Mata Raffi melebar saat melihat siapa yang baru saja masuk. Seseorang masuk ke ruang presentasi dengan senyum cerah di wajahnya. Seorang wanita dalam balutan gaun merah yang mengingatkannya pada bunga mawar yang sedang mekar sempurna. Kenapa dia ada di sini? Tuan Duk, Tuan Lutfil baru saja tiba di gerbang wilayah. Oh, benarkah? Duk Sorpel yang sejak tadi mondar-mandir di ruang kerjanya langsung mengangguk lebar setelah mendengar laporan dari Jekter. Putra sulung yang ia tunggu-tunggu akhirnya kembali. Apakah Anda ingin keluar menyambutnya, Tuan? Tentu saja. Demi menyambut putranya yang pulang setelah kemenangan di medan perang, Duk Sorpel bersedia keluar menemuinya langsung. Tidak akan ada masalah dengan persiapan festival dan pesta, kan? Tentu tidak. Semua warga wilayah sudah turun ke jalan untuk menyambut Tuan Lutfil dan para prajurit lainnya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Baik, Tuan. Oh iya, langkah Duk Sorpel yang menuju pintu tiba-tiba terhenti. Bagaimana dengan Camilla? Kupikir kami bisa pergi bersama. Seharian ini dia belum melihat Camilla. Mungkin dia sibuk menyiapkan diri untuk pesta. Bahkan hari ini dia tidak mengantar bunga gipsopila seperti biasanya. Itu... Kenapa? Ada apa dengan Camilla? Nona Camilla tidak ada di sini sekarang. Tidak ada. Dia pergi beberapa saat yang lalu. Kemana? Katanya ke Menara Sihir. Menara Sihir? Kenapa tiba-tiba ke sana? Mungkin dia pergi untuk melihat Tuan Raffi. Raffi? Oh, Duk Sorpel akhirnya menyadari kesalahannya. Selama ini pikirannya hanya dipenuhi kabar kemenangan Lutfil.
Dia sama sekali lupa bahwa hari ini juga ada acara penting di Menara Sihir, acara presentasi Raffi. Seharusnya aku lebih perhatian. Duk Sorpel mendecakkan lidahnya, kecewa pada dirinya sendiri. Jadi Camilla pergi ke sana. Ini benar-benar di luar dugaan. Apa dia tipe anak yang akan melakukan hal seperti itu? Ekspresi Duk Sorpel kembali menunjukkan keterkejutan. Presenter selanjutnya adalah Raffi Sorpel. Begitu namanya dipanggil oleh pembawa acara, Raffi naik ke podium. Dia cepat-cepat menahan tawa yang hampir saja keluar setelah menatap para penonton. Namun semua mata tetap tertuju pada satu orang. Camilla melambaikan tangan pelan ke arah Raffi yang masih memandangnya dengan tatapan bingung. Padahal aku sudah memperingatkanmu. Orang-orang pasti akan membandingkan kami. Karena itu, kamu seharusnya memakai pakaian yang baru. Camilla tersenyum lembut. Dari berbagai sudut ruangan, terdengar suara decak kagum. Dia memang sudah cantik sejak dulu. Hanya saja, selama ini dia belum bisa memanfaatkan kecantikannya. Lalu, memangnya kenapa kalau pakaiannya mencolok? Camilla selalu membeli dan mengenakan pakaian serta perhiasan paling mahal dan mencolok. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar cocok dengannya. Hanya ada satu alasan kenapa ia membungkus tubuhnya dengan barang-barang mahal itu. Itu satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk melindungi dirinya dari dunia luar, dari tatapan merendahkan orang-orang di sekitarnya. Putri palsu dari Duk Sorpel. Camilla tahu betul tentang hal itu, bahkan lebih dari siapapun. Dia memilih pakaian dan perhiasan mencolok sebagai tameng untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Dan hasilnya, dia tumbuh tanpa rasa percaya diri. Saat berdiri di depan orang lain, tubuhnya mengecil seolah bersembunyi, dan tatapannya tajam seolah tidak ingin ada yang melihat sisi lemahnya. Dengan sikap yang canggung dan tidak seimbang itu, tentu tidak ada yang ingin mendekati Camilla. Selera fashion itu tidak datang begitu saja. Camilla menghabiskan hampir seminggu penuh hanya untuk memilih pakaian ini. Dia menelusuri setiap toko pakaian di pusat kota, tidak peduli harganya, mau murah, mau bukan barang bermerek. Yang penting adalah apakah ini cocok untuknya. Karena kalau aku yang memakainya, semuanya jadi tampak mewah. Begitulah saat dia hidup sebagai Sia dulu. Apapun yang ia kenakan, langsung jadi tren dan ludes terjual. Bahkan sekarang, para nona muda yang baru masuk aula presentasi pun terlihat memperhatikannya. Dari sorot mata mereka, terlihat jelas kalau mereka ingin langsung bertanya, dari mana ia mendapatkan pakaian dan perhiasan itu. Ya, walaupun begitu, tidak akan ada yang benar-benar mendekatiku. Mereka semua telah mengabaikan Camilla selama ini. Sekarang mereka pasti malu kalau harus tiba-tiba bersikap ramah. Sementara itu, presentasi Raffi berjalan lancar. Ia menjelaskan rumus-rumus baru yang ditemukannya secara bertahap dan penuh percaya diri. Dia tampak keren. Beberapa waktu pun berlalu. "Kamu ngapain kesini?" Itu adalah kalimat pertama yang Raffi ucapkan begitu mendekati Camilla setelah selesai presentasi. Ya, sejujurnya kehadirannya memang sangat mendadak. Selama presentasi berlangsung, Raffi terus bertanya-tanya, kenapa Camilla tiba-tiba muncul di tempat ini? Tapi sampai sekarang dia belum menemukan jawabannya. Dan apa-apaan penampilannya itu? Raffi bahkan agak terkejut. Apa dia memang selama ini secantik ini? Tapi jujur aja, dia sangat puas melihat ekspresi Gal yang tampak kesal dan muram sejak Camilla muncul. Tadi waktu semua perhatian tertuju pada adiknya, Gail tampak begitu bangga. Tapi begitu Camilla muncul, semua sorotan langsung pindah kepadanya. Betapa kesalnya dia sekarang. Gail bahkan masih menatap tajam ke arah Raffi dan Camilla sampai saat ini. "Aku juga nggak tahu," jawab Camilla akhirnya. "Apa?" Raffi memandang Camilla dengan bingung. Dia sendiri bahkan tidak tahu kenapa datang ke sini. Apa dia sedang bercanda? "Aku benar-benar nggak tahu. Aku cuma datang karena ingin datang aja." "Ya beneran, aku juga nggak tahu alasannya. Aku hanya benar-benar merasa ingin datang. Entah kenapa,
Kedua kakak beradik itu mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Orang tua anak itu nggak datang. Dia kan anak yatim. Yatim? Setiap kali ada acara di sekolah, seperti pentas drama atau pertemuan penting yang biasanya dihadiri orang tua, selalu ada bisik-bisik di belakangnya. Ayah anak itu dulu pernah masuk berita loh. Oh, yang dulu putus asa dan mau bunuh diri sekeluarga itu ya? Iya, tapi akhirnya cuma si perempuan yang meninggal. Dan kalimat yang selalu terdengar setelahnya, yang lebih parah, si ayah sempat menelpon 911 untuk nyelamatin dirinya sendiri. Tak pernah ada yang namanya kasih sayang keluarga. Ibunya tidak begitu menyukai dirinya. Meskipun sudah melahirkannya sendiri, entah kenapa sang ibu selalu merasa berat untuk menyayangi anaknya. Bahkan sang ibu sendiri pun tidak memahami alasannya. Belum lagi pria menyedihkan yang disebut ayah itu. Dia memperlakukan anaknya seperti orang asing. Berkali-kali berkata, "Kenapa anak ini menyebalkan sekali?" Lalu memukuli anak dan istrinya tanpa alasan. Akhirnya pada suatu hari saat pulang dalam keadaan mabuk, pria itu membuat keputusan paling buruk. Ibunya yang juga sudah kelelahan dengan hidup memutuskan untuk ikut saja. Dan sang anak yang tidak tahu apa-apa hanya menuruti apa yang dikatakan orang tuanya. Suara ayahnya masih terdengar jelas, bahkan ketika kesadarannya mulai memudar. Bahkan saat masih kecil, dia sudah tertegun mendengar ayahnya berteriak minta tolong hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri, sementara istri dan anaknya sedang sekarat. Hari itu ibunya meninggal, tapi dia, sang anak, berhasil selamat. Wajah ibunya yang telah tiada masih menatapnya dengan rasa iba sebelum akhirnya lenyap. Tapi ia tahu betul saat terakhirnya ibunya tampak sedikit lega. Pasti karena hidupnya begitu melelahkan, punya anak yang tak bisa disayangi, dan suami yang selalu memukuli. Setelah itu, dia dikirim ke berbagai panti asuhan, berpindah-pindah tanpa arah, sampai akhirnya dia menemukan poster audisi film secara tak sengaja. Meski itu hanya untuk peran figuran. Dan siapa sangka, film itu meledak, meraih 10 juta penonton. Ia pun masuk ke agensi hiburan besar dengan mudah. Drama dan film yang ia bintangi terus menjadi hits, dan ia membangun nama lebih cepat dari aktor manapun. Segalanya berjalan mulus, sampai lelaki itu muncul lagi. Ayahnya, setelah membunuh ibunya dan nyaris membunuh dirinya sendiri, dia muncul kembali menuntut uang tanpa rasa malu sedikit pun. Sia merasa sangat kesal saat mendengar bahwa si pria mendapatkan pengurangan hukuman karena alasan kondisi mental dan fisik. Dia mulai mengancam, katanya akan membocorkan masa lalu mereka ke media jika tidak diberi uang. "Itu semua salahmu, ibumu mati gara-gara kamu." Dengan kata-kata penuh kebencian seperti itu, dia langsung menelpon seorang reporter yang cukup dekat dengannya. "Aku yang salah, yang bersalah itu dia. Jadi kenapa aku harus takut?" Dia memang tidak berniat mempublikasikan masa lalunya, tapi dia juga tidak pernah berniat memberi uang sepeser pun pada sampah itu. Esok harinya, ia membongkar segalanya ke publik, tentang masa lalunya dan juga tentang ancaman yang diterimanya. Namanya bertahan di jajaran pencarian populer selama hampir 2 minggu. Simpati berdatangan dari banyak orang, dan komentar kebencian terhadap lelaki yang mengancamnya tak ada habisnya. Mungkin karena takut pada sorotan publik, lelaki itu tak pernah muncul lagi di hadapannya. Insiden itu memang berakhir baik, tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Menjadi objek simpati bukanlah hal yang menyenangkan. Bagi seorang aktor, citra publik yang bersih adalah segalanya. Karena apapun peran yang dimainkan, penonton harus bisa fokus pada karakter itu, bukan pada masa lalu aktornya. Jika penonton malah teringat pada kehidupan nyata aktor saat menonton, sulit bagi aktor itu untuk bertahan lama di dunia hiburan. Tapi aku berhasil melewati badai itu. Dia menerima peran sebagai villain kelas berat dan dibanjiri kebencian dari penonton, tapi justru mendapat penghargaan akting di tahun itu. Singkatnya, dia dan Camilla punya banyak kesamaan, sama-sama tumbuh tanpa cinta dari orang tua maupun dari orang-orang di sekitar mereka. Camilla juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Raffi pun juga begitu. Bahkan setelah masuk ke kediaman keluarga bangsawan, semuanya justru jadi lebih buruk.
karena semua orang memperlakukannya seolah dia bukan siapa-siapa. Tapi ada pengecualian, pelayan Donna. Setidaknya gadis itu benar-benar tulus terhadap Camilla sejak awal. Tulusnya bahkan sampai mengejutkan. Dia sendiri juga tidak pernah ramah pada siapapun. Meskipun terlihat menyukai seseorang, begitu didekati, dia akan langsung menjauh dengan canggung. Kalau bukan karena jadi seorang aktor, mungkin hidupnya tidak akan jauh berbeda dari Camilla. Camilla selalu menahan diri, padahal yang dia inginkan hanya satu, kasih sayang dan cinta dari keluarganya. Alasan kenapa dia selalu menurut pada Raffi, alasan kenapa dia tetap duduk di kursinya meski dihadapkan pada makanan yang bahkan tak bisa dimakan, semua itu karena rasa sakit yang dia sembunyikan, keinginan sederhana untuk bersama keluarganya. Hati yang begitu takut untuk ditinggalkan. Kalau aku, setidaknya punya cinta dari publik sebagai seorang aktor. Meskipun itu hanya kasih sayang semu dari orang-orang yang menyukai penampilannya saja, tapi baginya itu sudahlah cukup. Tapi Camilla, dia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Dia tahu persis bagaimana rasanya dibunuh oleh orang yang seharusnya menyayanginya. Alasan kenapa dia datang ke sini pun karena dia mengkhawatirkan Raffi yang sendirian di tengah keluarganya sendiri, sama seperti dirinya dulu. "Oi, kamu lagi mikir apa?" Camilla yang sedang tenggelam dalam kenangan masa lalunya, kaget mendengar suara Raffi yang tiba-tiba. Raffi menatap Camilla sejenak lalu berbalik. Dia melangkah lebih dulu menuju pintu keluar aula presentasi. Camilla menarik nafas pelan, melihat punggung Raffi yang seperti biasa, selalu berjalan menjauh darinya. Itu memang reaksi yang sudah ia duga, tapi entah kenapa, hari ini terasa menyedihkan sekali. Apa aku bisa terus begini? Berada di antara orang-orang yang hatinya sedingin es, apa aku juga akan menjadi gila dan kesepian seperti Camilla? Kamu ngapain bengong di situ? Camilla yang sempat terdiam menoleh ke depan. Raffi sudah menoleh ke arahnya lagi. "Kamu gak ikut? Ayo cepetan." Melihat Raffi yang untuk pertama kalinya menunggu dirinya, Camilla tak bisa berkata apa-apa. Dia pun melangkah menghampirinya dengan senyum samar dan langkah yang sedikit lebih cepat. "Kak, tahu nggak?" "Apa?" "Wajahmu jauh lebih enak dilihat daripada bagian belakang kepalamu." "Apaan sih kamu ini?" Camilla tertawa kecil melihat wajah Raffi yang pasrah dan bingung tak mengerti maksudnya.